Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Davia, NIM 1920202110, Prodi PAI 3 2019, mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Mukti Ali MPDI. Di sini yang menjadi pemateri dari kelompok 6 Akhlak Tasawuf yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan rekan-rekan saya, Saudari Sonia Wulandari dan Saudari Akila Rohmatunisya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pembahasan kami yang berjudul Kedudukan dan Tujuan Tasawuf dalam Islam. Saya sebagai pemateri akan membahas bagian A tentang pengertian tasawuf dan ajaran-ajaran dalam ilmu. A. Pengertian tasawuf dan ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. 1. Pengertian tasawuf. Dari segi bahasa, terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Lafal tasawuf merupakan masdar dari kata karja tasawwafa ya tasawwafu, kemudian menjadi tasawufan, yang diistilahkan dalam kaidah bahasa Arab yang artinya menjadi atau berpindah. Jadi lafal al-tasawuf artinya menjadi berhulu yang banyak, dengan arti sebenarnya adalah menjadi sufi, dengan ciri khas pakaiannya selalu terbuat dari bulu domba atau wol. Rifai Siregar menulis dalam bukunya 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu al-sufah, orang yang tinggal di serambi Masjid Nabi; saf atau barisan; sufi atau suci; sofos dalam bahasa Yunani; hikmat; dan suf, kain wol. Akan tetapi pemakaian kata ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tasawuf. Para ulama tasawuf berbeda dalam memandang kegiatan tasawuf, sehingga mereka merumuskan definisinya juga beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama tasawuf antara lain Al-Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, yang mengatakan bahwa tasawuf adalah suatu ilmu dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian Al-Ghazali mengemukakan pendapat Al-Katani bahwa tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikanmu bekal budi pekerti, berarti dia telah memberimu bekal tasawuf. Al-Sufrawardi mengemukakan pendapat Ma'ruf Al-Kharaki yang mengatakan bahwa tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada di tangan makhluk atau kesenangan duniawi. Selanjutnya Muhammad Amin Al-Nawawi mengemukakan pendapat Al-Junaid Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa tasawuf adalah memelihara atau menggunakan waktu. Lalu ia berkata, seorang hamba tidak akan menekuni amalan tasawuf tanpa aturan tertentu, menganggap tidak tepat ibadahnya tanpa tertuju kepada Tuhannya, dan merasa tidak berhubungan dengan Tuhannya tanpa menggunakan waktu untuk beribadah kepadanya. Bertolak dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi menekankan beberapa ilmu yang digunakan dalam mencapai tujuan tasawuf, yaitu ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu hakikah, dan ilmu ma'rifah. Dari beberapa definisi di atas bahwa disimpulkan tasawuf adalah melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah dirintis oleh ulama sufi yang disebut sebagai suluk untuk mencapai suatu tujuan yang ma'rifat dan mendapatkan keridhaan Allah serta kebahagiaan di akhirat. 2. Ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf terbagi menjadi 4 bagian pokok atau yang utama. Yang pertama ada syariat, kedua tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat dari segi bahasa artinya tata hukum. Disadari bahwa di dalam alam semesta ini tidak ada yang terlepas dari hukum. Dalam hal ini, termasuk manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai hamba Tuhan, perlu diatur dan ditata sehingga tercapai keteraturan yang menyangkut
hubungan antar manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Maha Pencipta. Dalam ajaran Islam, melaksanakan aturan dan ketentuan hukum tanpa menghayati dan memahami tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Dalam kaidah ini, tujuan hukum adalah kebenaran atau hakikat. Kedua, tarikat. Untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan jalan dan cara. Tanpa mengetahui jalannya, tentu sulit untuk mencapai maksud dan tujuan. Hal ini dinamakan thariqat. Dari segi persamaan katanya, berarti mazhab, yang artinya jalan. Mengetahui adanya jalan perlu pula mengetahui cara melintas agar tujuan tidak tersesat. Tujuannya adalah kebenaran, maka cara untuk melintasi jalan harus dengan benar pula. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, jika mereka benar-benar istiqomah, tetap pendirian atau terus-menerus di atas thariqat atau jalan itu, sesungguhnya akan kami beri minum mereka dengan air atau hikmah yang berlimpah-limpah. Seseorang yang memasuki thariqat dinamakan salik, orang yang berjalan. Sedang cara yang ditempuh menurut cara-cara tertentu dinamakan suluk. Di antara hal yang harus dilakukan adalah khalwat atau mengasihkan diri atau seperti bertahanus, muhasabah dan mujahadah. Ketiga, hakikat. Istilah ini sudah dibahasa Indonesiakan berasal dari bahasa Arab. Hakikat yang berarti kebenaran, kenyataan asal dan yang sebenar-benarnya. Kebenaran dalam hidup dan kehidupan inilah yang dicari dan ini pula lah yang dituju. Dalam kesempurnaan sistem kebenaran ditunjang oleh petunjuk untuk dapat memahami syariat. Menurut terminologi, hakikat dapat didefinisikan sebagai kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan. Hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkannya, serta yang disembunyikan dan ditampakkannya. Yang terakhir, makrifat. Kata makrifat berasal dari arafa yang artinya mengenal dan paham. Makrifat adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin itu, maka yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat seorang arif baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya makrifat mengambil bentuk materi, maka semua orang yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya. Al-Junaidi memandang bahwa ahli makrifat itu membatasi diri tingkah lakunya menjadi 4 perkara. 1. Mengenal Allah secara mendalam, hingga seakan-akan dapat berhubungan langsung dengannya. 2. Dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. 3. Berserah diri kepada Allah dalam mengendalikan hawa nafsunya. Dan 4. Merasa bahwa dirinya milik Allah dan kelak pasti akan kembali kepadanya. Orang yang menempuh perjalanan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat kemudian berhasil dalam menempuh 4 hal itu dengan menyeimbangkan diri antara syariat lahir dan batin, akan mendapatkan anugerah dari Allah menjadi insan kamil. Insan kamil pada hakikatnya adalah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan atau manusia seutuhnya, yang keberadaannya sesuai dengan kesolihan dan kehendak ilahiyah. Manusia yang tidak tergoyahkan hatinya oleh segala bentuk macam yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Inilah kepribadian yang stabil menuju kehadirat ilahi Rabbi. Umat Islam sepakat bahwa di antara seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam hidupnya. Kemudian para Rasulullah atau Nabiullah yang lainnya. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah para Nabi, Rasul, dan para Waliullah. Dan di antara semuanya, insan kamil yang tersempurna terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila beliau sebagai figur ideal bagi umat manusia.
keadaan seperti ini termasuk tujuan tasawuf Islam, yaitu tercapainya martabat dan derajat kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mungkin sampai di sini saya cukupkan pembahasan bagian A. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.